Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor dengan judul 2 Hari di Rumah Ibu Suwarni. Tweet ini ditulis oleh Ed Walensky. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan bisa mampir dulu dan di follow. Seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Rabu pukul 7. Aku terbangun dalam sebuah ruangan asing saat sinar matahari pagi hangat menyentuh wajahku. Nampak seorang lelaki duduk di sampingku. Aku mencoba bangkit, namun dia melarang sambil tersenyum. "Sudah mbak, gak usah bangun dulu, berbaring saja," ucapnya dengan pelan. "Saya di mana pak?" tanyaku lirih. "Mbak ada di rumah saya. Saya Pak Gatot, ketua RT di sini," sahutnya menjelaskan. Lalu datang seorang wanita membawa segelas teh hangat. "Nah, ini istri saya, Jumiarti," sambung Pak Gatot memperkenalkan. "Minum dulu mbak, biar segeran," ucap wanita itu kepada aku. Aku dibantunya untuk duduk di atas ranjang. Teh hangat itu seolah mengembalikan tenagaku. "Maaf bu, kenapa saya bisa ada di sini?" tanyaku pelan. Setelah tenggorokanku yang tadi kering mulai terasa nyaman. "Mbak, tadi malam kami temukan pingsan di rumah Ibu Suwarni. Sebelumnya ada tetangga yang melaporkan kalau mendengar suara jeritan dari rumah itu. Lalu dia lapor kemari," jawab Bu Jumiarti. "Betul mbak. Saya dan beberapa warga langsung memeriksa. Di sana kami mendengar jeritan minta tolong dan suara pintu digedor dari dalam. Akhirnya pintu kami dobrak dan kami temukan mbak pingsan di sana," ucap Pak Gatot menambahkan. "Maaf mbak, mbak ini siapa ya?" tanya Bu Jumiarti. "Saya Nuraini bu, perawat baru Ibu Suwarni," jawabku dengan pelan. "Lalu apa yang terjadi dengan mbak?" tanya Bu Jumiarti lagi. Aku tak langsung menjawab. Rasa ngeri langsung menjalar dalam benakku. Teringat kembali semua peristiwa sejak pertama kali aku menginjakan kaki di rumah misterius itu. 2 hari sebelumnya, Senin pukul 10. "Permisi. Assalamualaikum," aku berteriak sambil mengetuk pintu pagar besi. Namun tak ada jawaban. Suasana rumah itu nampak sepi. Kembali kulihat alamat yang tertulis di selembar kertas yang kubawa. Benar kok ini rumahnya. Tapi belum sempat aku mengetuk lagi, terdengar suara pintu dibuka. Lalu muncul seorang wanita tua berkebaya berdiri menggunakan tongkat. "Cari siapa?" tanya wanita itu di depan pintu. "Maaf bu, apa benar ini rumah Ibu Suwarni? Saya perawat baru," jawabku dengan sopan. "Iya betul, ayo masuk, pagarnya gak dikunci," jawab wanita tua berambut putih itu. Lalu aku dipersilakan duduk di bangku teras yang terlihat kotor dan berdebu. "Perkenalkan bu, saya Nur Aini, biasa dipanggil Nur. Saya dari yayasan yang ibu telepon waktu itu," ucapku membuka pembicaraan. "Saya Ibu Suwarni. Saya memang sedang mencari perawat. Kamu sudah biasa merawat orang tua seperti saya. Soalnya saya gak mau yang masih belajar. Saya mau yang pengalaman," jawab wanita itu sekaligus bertanya. "Iya bu, saya sudah sering merawat orang tua. Makanya saya yang dikirim ke sini," balasku sambil tersenyum. Begitu. Ya sudah, kamu bisa mulai kerja hari ini. Tapi sesuai permintaan saya, kamu harus tinggal di sini. Gak boleh pulang. Gimana?" sahutnya lagi. "Iya bu, saya paham.
Gak masalah bu, balasku dengan yakin. Ya sudah, ayo masuk, ujar Ibu Suwarni lalu bangkit. Aku pun mengikutinya dari belakang. Lalu kami masuk ke dalam rumah berlantai 2 yang lumayan besar itu, dengan ruang tamu lapang yang berisikan perabotan antik namun terlihat kusam dan berdebu. Ibu Suwarni langsung mengajakku ke dapur yang berantakan. Ada sebuah meja makan di tengah-tengah dapur yang cukup luas itu. Ini dapurnya. Semua makanan ada di lemari dan kulkas. Kamar mandi ada di sebelah sana, ucap Ibu Suwarni menjelaskan. Aku mengangguk tanda mengerti. Lalu dia membawaku menuju sebuah kamar tak jauh dari situ. Ini kamar kamu. Usahakan selalu bersih dan rapi. Saya gak suka melihat tempat yang berantakan, jelas wanita itu lagi. Aku mengiyakan sekaligus heran dengan ucapannya barusan. Permintaannya akan kamar yang rapi berbanding terbalik dengan kondisi rumahnya yang nampak tak terurus. Sekarang kamu boleh istirahat dulu. Nanti kalau saya ada perlu, kamu saya panggil, jelasnya lagi. Lalu pergi dengan langkah tertatih dibantu tongkatnya. Aku masuk ke dalam kamar baruku. Udaranya terasa pengap dan lembab. Langsung ku keluarkan isi tas dan menyusunnya ke dalam lemari. Pukul 5 sore. Sore hari sehabis mandi, Ibu Suwarni memanggil. Nur, kemari sebentar. Terdengar suaranya dari kamarnya yang terletak persis dekat ruang tamu. Aku segera menghampiri. Dia sedang duduk di sebuah kursi malas. Ada apa bu? Ucapku siap menunggu perintah. Saya mau minum obat. Saya biasa minum obat pagi dan sore. Tolong ambilkan air putih, pintanya padaku. Aku bergegas mengambil apa yang dia minta. Tapi saat berjalan menuju dapur, sayup terdengar suara wanita menangis dari sebuah kamar di lantai atas. Aku melirik sambil tetap melangkah. Namun tak lama, suara tangisan itu terhenti. Siapa? Sepertinya ada penghuni lain di rumah ini. Aku kembali ke kamar Bu Suwarni dengan membawa segelas air putih, lalu menyerahkannya kepada wanita itu. Coba tolong ambilkan obat saya di atas meja sana, perintahnya lagi. Aku segera menurutinya. Namun aku sedikit terkejut begitu melihat tanggal yang tertera di kemasan obat yang menunjukkan kalau obat itu sudah kadaluarsa 3 bulan yang lalu. Maaf bu, obat ini sudah kadaluarsa, ucapku mencoba untuk menjelaskan. Gak apa-apa, saya sudah sering minum obat, gak masalah, jawabnya enteng lalu meminum beberapa butir obat itu. Apa ibu mau saya belikan yang baru di apotik? Ucapku mencoba menawarkan. Gak perlu, saya masih punya banyak, jawabnya lagi. Setelah itu, dia kembali duduk bersandar sambil mengayunkan kursi malasnya. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Maaf bu, apa ada orang lain di rumah ini? Tanyaku dengan hati-hati. Iya, ada anak saya, Hendro, dan istrinya Sinta, juga cucu saya, Galih. Tapi kamu gak perlu mengurusi mereka. Kamu fokus sama saya saja, balas Bu Suwarni. Apa ada asisten rumah tangga selain saya di rumah ini bu? Tanyaku lagi. Tidak ada. Sudah, sekarang kamu boleh pergi, ucapnya lagi. Baik bu, jawabku singkat. Lalu kembali membawa gelas ke dapur. Saat aku lewat, nampak anak kecil berusia sekitar 5 tahun mengintip dekat tangga di lantai atas. Oh, itu dia si Galih, cucunya ibu. Lucu juga ya, gumamku pelan ketika melihat anak itu tersenyum pada aku. Aku membalas senyumannya sambil melambaikan tangan mencoba bersikap ramah. Galih, masuk kamarmu nak, pinta Ibu Suwarni yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku. Itu Galih bu, lucu ya, sahutku memuji. Ibu Suwarni tak menjawab.
Dia langsung masuk lagi ke dalam kamarnya. Aku tersenyum kecut. Namun diriku maklum, aku sudah terbiasa dengan berbagai macam tingkah dan sifat orang tua seperti dia. Pukul 10 malam harinya, aku yang belum bisa tidur berniat ke dapur untuk mengambil minum. Ketika keluar kamar, kulihat ada seorang wanita muda sedang duduk melamun di ruang tamu. Sedikit remang karena lampu sudah dimatikan sebagian. "Selamat malam Bu Sinta," ucapku sopan pada wanita itu. Aku mengenalinya dari foto keluarga yang terpajang di ruang tamu. Dia tak menjawab, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri hingga tak mendengar ucapanku. Aku tak mau mengganggunya, lalu segera menuju dapur. Tapi baru saja aku menuang air, kembali terdengar suara tangisan dari lantai atas. Aku yang penasaran segera keluar dari dapur. Tapi Bu Sinta sudah tidak ada lagi di ruang tamu. Sepertinya dia sudah naik ke atas dan menangis di dalam kamarnya. Aku terdiam terpukau di sana. Tiba-tiba ada suara memanggil persis di belakangku. "Kamu lagi ngapain di sini?" tanya Ibu Suwarni mengagetkanku. Maaf Bu, tadi saya dengar Ibu Sinta menangis," balasku dengan gugup. "Bukan urusanmu. Sudah sana, kamu masuk kamar," hardik Ibu Suwarni dengan ketus. Aku mengangguk malu. Diriku jadi tak enak mendapat teguran seperti itu. Lalu segera kembali ke dalam kamar. Pukul 2 dini hari. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Mataku tak juga dapat dipejamkan. Kebiasaanku yang tak bisa tidur di tempat baru memang sangat mengganggu. Biasanya butuh waktu beberapa hari untuk beradaptasi hingga aku bisa tidur dengan nyenyak. Tok 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 tok. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. "Iya, sebentar." Aku langsung menjawab dan segera membuka pintu. Namun anehnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Sesaat kepalaku celingak-celinguk di depan pintu kamar. Kemudian mataku menangkap bayangan berkelebat naik ke lantai atas. Dan brak, mendadak terdengar bunyi benda keras menghantam lantai. Aku segera berlari menuju ke ruang tamu. Namun yang ada hanyalah gelap. Mataku jelalatan mencari sumber suara. Namun tak ada apa-apa. "Suara apa itu tadi ya?" gumamku dengan pelan. Tapi karena tak menemukan apa-apa, akhirnya aku kembali masuk ke dalam kamar walaupun masih bingung. Selasa pukul 7. Pagi-pagi sekali. Aku sudah bangun dan mulai beraktivitas, menyiapkan sarapan untuk Ibu Suwarni, lalu segera mengantarkannya ke kamar beliau. Suasana rumah itu sangat sunyi. Tak nampak aktivitas di rumah ini seperti rumah-rumah lain pada umumnya di pagi hari. "Permisi Ibu, ini saya bawa sarapan," ucapku di depan pintu kamar yang tertutup rapat. "Taruh saja di meja makan. Sekalian siapkan air putih hangat untuk saya minum obat," terdengar jawaban Ibu Suwarni dari teras depan. Rupanya dia sedang duduk di sana. "Baik Bu," jawabku dengan singkat. Setelah selesai menyiapkan sarapan di meja makan, terdengar kembali suara memanggil. "Nur, coba kemari sebentar," teriaknya dari teras. Aku segera menghampiri, kemudian dia meminta tolong sesuatu. "Kamu bisa tolong saya? Bawakan pakaian kotor saya ke belakang. Ada di dalam keranjang di kamar dekat pintu. Kamu taruh saja dekat mesin cuci," perintahnya lagi. "Baik Bu," jawabku lalu segera melakukan apa yang dia minta. Tapi ternyata isi keranjang bukan hanya pakaian miliknya saja. Ada beberapa potongan pakaian yang sepertinya milik Pak Hendro, Ibu Sinta dan juga Gali. Tapi anehnya, pakaian milik anak dan cucunya itu masih nampak bersih, seperti belum dipakai. Semuanya masih terlihat rapi dan tercium aroma pewangi. Setelah itu, aku segera mendampingi Ibu Suwarni sarapan di meja makan. Aku gunakan kesempatan itu untuk sekedar basa-basi bertanya. "Maaf Bu,
Pak Hendro dan Bu Sinta gak sekalian sarapan? Tanya aku dengan nada sopan. Enggak, mereka sudah berangkat dari tadi. Tinggal saya dan Gali saja, balasnya sambil mengunyah. Oh, gitu. Lalu Gali mau sekalian saya buatkan sarapan? Atau mau susu barangkali? Sahutku berinisiatif menawarkan. Gak perlu, kan sudah saya bilang. Kamu urus saya saja, jawabnya dengan nada sedikit judes. Maaf Bu, balasku sambil menunduk. Ibu Suwarni hanya diam sambil terus menikmati sarapannya hingga selesai. Setelah itu dia minum obat, lalu memintaku menuntunnya kembali ke dalam kamarnya. Saya mau tidur dulu, nanti bangunkan saya saat makan siang, perintahnya kembali. Aku mengangguk sambil tersenyum, lalu segera keluar dan kembali ke kamarku. Tapi baru beberapa saat saja, aku sudah merasa bosan. Akhirnya aku keluar kamar berniat untuk duduk-duduk di teras menghirup udara pagi. Namun aku kecewa lantaran pintu rumahnya ternyata terkunci. Dan nampaknya kuncinya disimpan Ibu Suwarni. Tapi aku maklum, mungkin itu untuk mencegah agar cucunya tak keluar rumah tanpa sepengetahuannya. Lalu aku melirik ke lantai atas. Timbul niatku untuk menemui Gali sekedar untuk menyapa. Syukur-syukur anak itu mau main denganku demi membunuh rasa bosan ini. Akhirnya aku naik ke lantai atas. Saat menaiki tangga, terasa debu yang tebal ketika tanganku menyentuh besi pegangan tangga. Timbul pertanyaan dalam hati, mengapa rumah sebesar ini tidak ada yang mengurus? Dari penampilannya, semestinya keluarga ini mampu menggaji seorang asisten rumah tangga. Sesampainya di atas, aku sempat bingung. Yang mana kamar Gali? Ada 3 kamar yang berjejer di sana. Namun akhirnya aku mengenali kamar Gali dari stiker karakter kartun yang menempel di salah satu pintu kamar. Aku berniat untuk mengetuk pintu, tapi jadi ragu karena terdengar suara apapun dari dalam kamar. Aku takut kalau anak itu masih tidur. Akhirnya aku urungkan niat dan ingin kembali saja ke kamarku. Tapi baru saja aku berbalik, tiba-tiba terdengar suara Ibu Suwarni menghardik lantang dari lantai bawah dekat tangga. Nuraini, sedang apa kamu di sana? Aku panik, lalu segera turun dengan dada berdebar-debar karena gugup. Di bawah nampak Ibu Suwarni telah menunggu dengan wajah yang amat marah. Lancang kamu, mau apa kamu naik ke atas? Teriaknya persis di hadapan wajahku. Maaf Bu, tadi saya cuma mau menyapa Gali, jawabku pelan sambil menunduk. Jangan ganggu dia. Mulai saat ini, jangan sekali-kali lagi kamu naik ke atas. Paham? Balasnya dengan keras. Aku mengangguk pelan, lalu segera kembali ke kamarku diiringi tatapan sinis Ibu Suwarni. Tepat pukul 12 siang, aku segera keluar kamar lalu menyiapkan makan siang untuk Ibu Suwarni. Setelah semuanya siap, aku pergi ke kamarnya untuk membangunkan beliau. Tapi ketika aku sampai di depan pintu kamarnya, dari dalam sayup-sayup terdengar suara Ibu Suwarni seperti sedang berbicara dengan seseorang. Gali, kamu jangan nakal ya. Kamu harus nurut sama Eyang. Terdengar sepenggal pembicaraan wanita itu dari dalam. Oh, ada Gali di dalam, gumamku sambil tersenyum. Akhirnya aku dapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan anak itu, yang sejak awal hanya kulihat sekilas saja. Permisi Bu, makan siang sudah siap, ucapku pelan sambil mengetuk pintu. Iya, siapkan saja di meja makan. Sebentar lagi saya akan keluar, jawab wanita itu dari dalam. Aku sengaja menunggunya keluar di depan pintu kamar, sekalian berniat menyapa Gali ketika anak itu keluar nanti. Tak lama, pintu terbuka. Nampak Ibu Suwarni yang sedikit gugup karena tak mengira ada aku yang berdiri di situ. Loh, kamu di sini toh? Ujarnya dengan heran.
Iya bu, saya sengaja nunggu. Takutnya ibu butuh saya tuntun ke meja makan. Balasku memberi alasan sambil tetap tersenyum. Lalu kepalaku celingukan sambil melirik ke dalam kamar. Ibu Suwarni terheran, lantas kembali bertanya, "Kenapa? Kamu cari apa?" Tanyanya dengan singkat. "Galih mana bu?" Jawabku bingung setelah mengetahui kalau tak ada siapa-siapa di sana. "Galih? Jangan ngawur kamu. Lawang saya dari tadi sendirian kok," sahutnya sedikit ketus. "Loh, bukannya dia tadi ada di dalam? Saya dengar tadi ibu bicara dengan anak itu," jawabku membela diri. "Alah, ngayal kamu. Salah dengar kali. Sudah, tuntun saya ke meja makan," balasnya memutus pembicaraan. Aku menurutinya, tapi dengan hati yang penuh tanya. Jelas-jelas tadi aku dengar berbicara. Dia berbicara di dalam sana dengan Galih di meja makan. Situasi pun menjadi canggung. Aku hanya diam melamun sambil memperhatikan wanita itu makan. "Kamu nggak sekalian makan?" tanyanya padaku membuyarkan lamunan. Nanti saja bu, setelah ibu selesai." Dia mengangguk lalu kembali melanjutkan makannya. Akhirnya demi mencairkan suasana, aku mencoba kembali berbasa-basi bertanya, "Pak Hendro dan Bu Sinta pulang jam berapa bu?" tanyaku dengan hati-hati. "Tak tentu, tapi biasanya mereka pulang larut malam," jawabnya dengan enteng sambil terus mengunyah. "Kalau Galih biasa bangun jam berapa? Saya mau kenalan sama dia bu. Kalau ibu izinkan, saya bersedia menemani dia main," tanyaku kembali. "Nggak perlu. Dia nggak suka dengan orang asing. Lagi pula dia biasa main sendiri di kamar. Nggak perlu ditemani," jawabnya dengan nada datar. "Oh gitu," ucapku pelan sedikit kecewa. Mulai terbayang hari-hari membosankan yang akan kulalui di rumah ini. "Oh iya, saya lupa. Saya ada jamu yang mau saya minum. Tolong ambilkan di atas meja kamar saya," pintanya setelah menyelesaikan suapan terakhir. Aku mengangguk, lalu segera ke kamarnya untuk mengambil jamu yang dia minta. Tapi ketika sampai dekat kamarnya, kulihat Galih mengintip dari lantai atas. Aku tersenyum sambil melambaikan tangan. Anak itu membalas senyumanku, tapi kemudian dia berbalik masuk ke kamarnya. Anaknya lucu, sepertinya ramah. Kok neneknya bilang dia tak suka orang asing? Aneh. Aku kembali ke meja makan dengan membawa sebotol jamu yang Ibu Suwarni minta. Setelah selesai semua, dia kembali berpesan, "Saya mau mencuci pakaian dulu. Nanti selesai makan kamu boleh istirahat," ucapnya dengan pelan. "Mau saya bantu bu?" sautku mencoba menawarkan. "Nggak usah, saya bisa sendiri," jawabnya lalu bangkit dengan berjalan tertatih menuju ke belakang. Aku lanjut dengan mengambil makan siang untuk diriku sendiri. Kemudian sambil makan, kulihat Ibu Suwarni mulai mencuci di belakang sana. Aneh, baju-baju milik anak dan cucunya yang masih terlihat rapi, tak terpakai tadi, ikut dimasukkan ke dalam mesin cuci. Tapi nampaknya dia kurang suka aku perhatikan seperti itu. Lalu aku mencoba mengalihkan pandangan. Aku tak mau dia marah lagi. Selesai makan dan membereskan semuanya, aku segera masuk ke kamar lagi. Pukul 16.30 sampai sore, aku hanya terdiam diri di kamar hingga tiba waktunya untuk menyiapkan obat yang akan Ibu Suwarni minum sore ini. Aku datang dengan membawa segelas air putih hangat. Kamar Ibu Suwarni nampak terbuka. Kulihat dia sedang duduk melamun di kursi goyangnya. "Permisi bu, sudah waktunya minum obat," ucapku dengan sopan di pintu kamar. Dia mengangguk lalu menyuruhku masuk. Dia sepertinya sehabis menangis. Terlihat dari matanya yang merah sembab. Aku sebenarnya ingin bertanya, namun aku takut dia marah, karena aku lancang ingin tahu urusannya. Tapi tanpa diduga-duga,
Dia yang sejak kemarin ketus, kini malah bertanya padaku dengan nada suara yang lembut. "Nur, kamu sudah punya anak?" tanyanya dengan pandangan menerawang di atas kursi yang bergoyang pelan. "Sudah, Bu, cuma satu, usianya sekitar 6 tahun, balasku dengan pelan. "Lalu sekarang dia di mana? Kalau kamu kerja, dia sama siapa?" tanyanya lagi. "Saya titipkan sama orang tua saya di kampung. Soalnya suami saya sudah lama meninggal," jawabku lagi. "Mestinya kamu selalu ada di samping anakmu. Kamu tak akan bisa membayangkan kalau sampai anakmu kenapa-napa. Jangan sampai nanti kamu menyesal," sambungnya dengan lirih. Aku terkejut. Sikapnya berbanding jauh dengan yang sudah dia tunjukkan sebelumnya. Ada sisi keibuan dari ucapannya barusan. "Iya, Bu. Tapi saya terpaksa. Demi menghidupi keluarga saya tak punya pilihan lain," jawabku lagi. Uang tidak selalu bisa memberimu kebahagiaan," sautnya berfilsafat. Aku tak menjawab. Masih tak habis pikir dengan sikapnya. Wanita ini bagaikan memiliki dua kepribadian yang bertolak belakang. Setelah selesai minum obat, dia berpesan kalau nanti aku tak usah menyiapkan makan malam. Dia sedang tak nafsu makan, dan dia tak ingin diganggu-ganggu hingga besok pagi. Akhirnya aku kembali ke kamar sambil membayangkan apa yang harus kulakukan hingga besok pagi untuk menghilangkan kejenuhan. Lalu kuputuskan untuk pergi mandi saja. Tapi sebelum itu, aku berniat membersihkan dapur yang lantainya nampak kotor seperti tak pernah disapu apalagi dipel. Tapi ketika aku sedang mengepel lantai, kulihat ada beberapa bercak darah kering membekas di kaki meja makan. Setelah aku perhatikan, ternyata bercak darah kering itu juga ada di kaki kursi. Aku heran, tapi langsung kubersihkan semuanya dengan kain basah. Saat mandi, ku dengar seperti ada suara orang mengerang kesakitan dari arah dapur. Terdengar sayup-sayup di antara bunyi kucuran air keran kamar mandi. Tadinya aku pikir itu suara Ibu Suwarni. Namun setelah keran air ku matikan agar aku bisa mendengar lebih jelas, ternyata suara itu adalah suara erangan seorang pria. Tak salah lagi, jelas itu suara seorang pria. Otakku langsung menjawab kalau itu suara Pak Hendro yang sudah pulang. Tapi dia kenapa? Aku segera menyelesaikan mandiku. Aku berniat menyapa Pak Hendro, sebab sejak pertama aku datang, kami belum pernah bertemu. Tapi aneh, saat aku keluar dari kamar mandi, suara itu mendadak hilang. Tak ada siapapun di sana. Aku menduga kalau Pak Hendro baru saja pergi dari situ. Lalu coba aku tengok ke arah ruang tamu. Namun sama saja tidak ada siapa-siapa di situ. Mestinya kalau dia baru saja dari dapur, pasti masih terlihat di ruang tamu. Karena waktunya cuma sekian detik saja sejak suara tadi menghilang. Aku jadi bingung. Aku yakin kalau aku tak salah dengar, tapi kenyataannya berbicara lain. Tak ada siapa-siapa di sini. Lalu ku coba memeriksa pintu depan. Masih terkunci. Tak ada yang berubah. Aku makin kebingungan. Lantas, tadi itu suara siapa? Sebenarnya aku ingin memeriksa ke lantai atas, tapi aku takut kena marah lagi. Akhirnya aku cuma bisa kembali ke dapur, lalu duduk kebingungan di kursi dekat meja makan. Tapi kemudian aku melihat seperti ada tetesan darah di lantai, tak jauh dari tempatku duduk. Segera aku periksa, dan tepat dugaanku, itu tetesan darah yang masih baru, bukan bercak darah kering seperti yang tadi kubersihkan. Darah siapa? Lalu kusadari, ternyata tetesan darah itu terus berceceran menuju ke arah tangga. Agak tersamarkan karena lantai rumah yang bermotif dan berwarna gelap. Saat ku teliti kembali,
Ternyata cacaran darah itu terus menuju ke lantai atas. Jangan-jangan Gali terluka, gumamku sedikit khawatir. Tapi lagi-lagi, bayangan teguran keras dari Ibu Suwarni membuatku tak berani naik ke atas. Akhirnya semua tetesan darah itu aku bersihkan. Tapi aku sengaja berlama-lama, berharap ada yang muncul dan bisa kutanyai perihal darah tadi. Namun setelah sekian lama, tak ada yang muncul juga. Aku semakin kebingungan. Suara lelaki mengerang, tetesan darah. Sebenarnya siapa tadi yang ada di dapur? Pukul 10 malam. Malam harinya, seusai makan malam dan merapikan kembali semuanya, aku langsung masuk ke kamar. Baru 2 hari saja, aku sudah jenuh. Rumah yang luas ini seolah terasa sempit. Aku hanya berkutat sekitar di dapur, kamar Ibu Suwarni, dan kamarku sendiri. Tak ada yang bisa kuajak ngobrol atau bertegur sapa. Naik ke lantai atas, sama saja cari masalah. Padahal aku ingin sekali mengenal lebih dekat keluarga ini, terutama Gali. Anaknya yang lucu itu semestinya bisa jadi teman yang menyenangkan di rumah besar yang sunyi ini. Akhirnya cuma aku hanya bisa melamun di dalam kamar. Sialnya lagi, sampai saat ini aku belum bisa beradaptasi dengan baik. Aku masih susah tidur. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Lalu aku coba iseng untuk ruang tamu. Sepertinya di sana tadi ada beberapa majalah yang bisa aku baca sekedar untuk membunuh waktu. Tapi saat aku keluar kamar, kulihat Ibu Sinta sedang duduk di sana. Sama seperti sebelumnya, dia nampak melamun, matanya kosong menatap ke depan. Kapan pulangnya? Aku tak mendengar pintu depan dibuka, atau minimal suara orang masuk ke dalam. Tapi belum sempat aku mendekat, dia malah berdiri lalu dengan langkah kaku berjalan meniti anak tangga naik ke atas. Pandangannya tetap lurus ke depan. Jalannya aneh. Kedua tangannya tegak lurus ke bawah, tak mengayun seperti layaknya orang yang melangkah. Tadinya ingin kupanggil, tapi aku takut dicap tak sopan. Akhirnya aku tunggu sampai dia masuk ke kamar. Baru aku mendekat ke ruang tamu. Ku ambil beberapa majalah yang tersusun rapi di sebuah rak di samping kursi. Semuanya majalah edisi lama. Kertasnya nampak sudah menguning. Tapi sudut mataku seperti menangkap bayangan orang berdiri di dekat pagar balkon lantai atas. Saat aku perhatikan, ternyata Ibu Sinta berdiri di sana. Pandangannya kosong ke arah depan. Tangannya nampak membawa sesuatu. "Selamat malam, Bu Sinta," sapaku dengan sopan sambil tersenyum melihat ke arahnya. Namun dia tidak menjawab, malah berbalik badan dan kembali masuk ke dalam kamar. "Kok aneh begitu?" ucapku dengan lirih. Tapi aku tak mau terlalu memikirkannya. Aku melangkah kembali ke kamar, berbekal beberapa majalah yang sudah kupilih. Tapi baru sampai di depan pintu kamar, kulihat Gali yang berlari cepat menaiki tangga. Loh, anak itu dari mana? Oh, mungkin dari kamar neneknya. Batinku mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Namun belum sempat aku membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh terbanting ke lantai. Bruk. Spontan aku menoleh dan langsung terperanjat ketika melihat ke lantai. Gali jatuh. Anak itu terlentang di lantai dengan kepala bersimbah darah. Ya Allah. Aku berlari mendekatinya. Anak itu kelojotan, muntah darah, lalu diam tak bergerak dengan mata yang mendelik. "Gali! Ya Allah! Tolong!" teriakku histeris sambil mengguncang-guncang tubuh Gali yang diam tak bergerak. "Bu Suwarni! Bu Sinta! Tolong! Gali jatuh!" Jeritanku menggema seantero rumah. Tapi nihil, tak ada yang datang. Dengan panikku gedor-gedor pintu kamar Ibu Suwarni sambil memanggil-manggil histeris. "Bu! Ibu Suwarni! Bu!" Namun tak ada jawaban.
Jangan-jangan dia tak ada di dalam. Kemudian mataku melirik ke atas, lalu bergegas naik tangga sambil berlari dan berteriak, Bu Sinta, Gali jatuh, Bu." Aku terus memanggil sampai di depan pintu kamarnya, lalu mengetuk-ngetuk dengan keras tapi tak ada respon. Aku bingung, tak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi serba salah, mendadak kamar Bu Sinta terbuka. Lalu dia melangkah keluar kamar. "Bu, Gali jatuh, Bu." Aku teriak sambil menunjuk ke arah tubuh Gali yang tergeletak di bawah sana. Bu Sinta tak menjawab. Dia malah melangkah pelan menuju balkon sambil membawa seutas tali tambang. Matanya menatap kosong ke depan. Bu Sinta," panggilku lagi. Tapi dia tetap tak bersuara. Dia terus saja melangkah dan berhenti persis di depan pagar besi balkon, lalu melakukan suatu hal yang aneh. Dia mengaitkan ujung tambang ke lehernya dan ujung satunya lagi diikatkan ke pagar balkon. "Bu, Ibu mau apa?" tanyaku terheran-heran. Lalu terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia loncat ke bawah dengan tali terikat di lehernya. "Ya Allah, Bu Sinta!" jeritku dengan histeris. Aku berlari menuju balkon lalu menelongok ke bawah. Nampak Bu Sinta tergantung sambil kejang-kejang dengan lidah yang menjulur keluar. "Bu Sinta, ya ampun!" aku menjerit sambil berusaha melepaskan tali yang terikat kuat di pagar balkon. Tapi semuanya sia-sia. Akhirnya aku berlari turun ke bawah langsung dan menuju dapur ingin mengambil pisau untuk memotong tali. Tapi ketika sampai di sana, entah dari mana ada seorang lelaki yang sedang duduk terdiam di kursi dekat meja makan. Dia duduk sambil menunduk menatap ke arah lantai. Wajahnya terlihat teramat sangat sedih. "Pak Hendro?" "Ya ampun, Pak, tolong, Pak, itu Gali jatuh. Bu Sinta juga gantung diri, Pak. Ayo, Pak," teriakku sambil mendekat ke arahnya. Tapi langkahku tertahan. Begitu seketika melihat benda yang ada di dalam genggamannya. "Pak Hendro? Pak?" ku coba memanggil namun tak berani mendekat. Lelaki itu memegang sebilah pisau di tangan kanannya. Dia hanya diam, tapi kemudian mengangkat kepalanya sambil memejamkan mata. Lalu tiba-tiba memotong urat nadi tangannya sendiri. "Astaga!" teriakku histeris melihat darah bermuncratan dari luka menganga di pergelangan tangannya. Kakiku lemas, lalu terduduk di lantai tak mampu lagi berdiri. Pak Hendro perlahan bangkit, lalu berjalanan sempoyongan menuju anak tangga. Aku cuma bisa duduk tersimpu tak berdaya menyaksikan semuanya. Darah berceceran sering langkah kaki Pak Hendro yang meniti anak tangga. Pisau dalam genggamannya terlepas, tapi belum sampai ke atas, dia mendadak rubuh, terguling-guling di tangga dan terkapar bersimbah darah, persis di samping jasad Gali. Ya Allah, ada apa ini? Ku coba kumpulkan tenaga, lalu berusaha merangkak menuju pintu depan berharap bisa keluar meminta pertolongan. Jantungku berdegup kencang saat lewat di samping jasad Gali dan Pak Hendro yang sedang tergeletak di lantai bersimbah darah. Kulirik ke atas. Di sana tubuh Bu Sinta diam tak bergerak, tergantung terayun dengan pelan. Akhirnya aku sampai di pintu depan yang terkunci. Aku cuma bisa menggedor-gedor pintu dari dalam sambil berteriak, berharap ada yang mendengar. "Tolong! Tolong!" Suaraku semakin parau. Aku duduk bersandar di pintu dengan kelelahan. Keringat bercampur air mata membasahi wajah. Tak tahu lagi harus berbuat apa. Rentetan kejadian ini membuatku terguncang. Aku hanya bisa menangis sambil menatap ke arah 3 jasad yang ada di depanku. Klik, klik, klak. Suara kunci pintu dibuka. Ibu Suwarni keluar dari kamarnya, berjalan tertatih, lalu duduk di ruang tamu. Aku terkejut. Semangatku seakan timbul kembali. Ya Allah,
"Tolong Bu, itu keluarga ibu kenapa?" ucapku dengan suara serak. Tapi dia tidak menjawab. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, seolah dia tak melihat semua itu. Aku berusaha mendekatinya, tapi dia seperti tak peduli dengan situasi sekitarnya. Dia duduk dengan tenang, seperti tak terjadi apa-apa. "Bu, itu keluarga ibu," ucapku sambil menunjuk ke arah jasad keluarganya. Tapi wanita itu malah tersenyum dingin. Aku menjadi semakin bingung, heran, takut, panik. Semuanya bercampur jadi satu. "Bu, ibu kenapa?" tanyaku semakin lirih. Perlahan dia menengok ke arahku, menaruh telunjuknya di depan mulut, memintaku untuk tetap diam. Aku tak mengerti apa maksudnya. Dia memandang ke arah jasad Pak Hendro dan Gali. Tiba-tiba terjadi sesuatu di luar nalar. Gali bergerak. Dia menggeliat, lalu bangkit kemudian berlari naik ke atas dan kembali jatuh ke lantai. Aku tercekat, tak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Belum hilang rasa kagetku. Ibu Sinta yang tergantung mendadak melotot, membuka matanya. Entah bagaimana ikatan di lehernya terlepas, lalu dia jatuh terbanting ke lantai, namun langsung bangkit dan melangkah naik ke atas. Tak lama kemudian, dia mengikat lehernya dan kembali loncat gantung diri. Aku sontak melongo, tak bisa berkata apa-apa. Jasad Pak Hendro pun tiba-tiba bergerak. Lalu ia bangun, meraih pisau yang tergeletak di lantai dan langsung menyayat tangannya lagi. Kemudian dia naik tangga dengan darah berceceran, lalu ambruk dan terguling ke bawah. Ibu Suwarni melihat semua itu dengan tatapan yang dingin. Wajahnya datar. Tapi kemudian dia bangkit, berjalan tertatih masuk ke dalam kamarnya, lalu mengunci pintu dari dalam kamar. Aku tak tahu lagi, apakah ini nyata atau hanya mimpi. Otakku buntu, pikiranku sangat teramat kacau. Aku hanya bisa bersandar lemas ke dinding saat semua kejadian mengerikan itu terulang kembali hingga beberapa kali. Kepalaku pusing, dadaku merasa sesak, perutku mual karena melihat banyak darah yang sangat begitu banyak berceceran. Pandanganku memudar. Akhirnya aku rubuh tergeletak di lantai. Namun sayup-sayup masih ku dengar suara orang yang memanggil-manggil dari luar rumah. Samar-samar ku lihat pintu didobrak dan masuklah beberapa orang langsung mendekatiku. Lalu semuanya berubah gelap. Begitulah Pak, Bu, semua kejadian sampai akhirnya saya diselamatkan dan dibawa ke sini, ucapku menutup cerita. Pak Gatot dan Bu Jumiarti cuma terdiam mendengar semua penuturanku. Keduanya saling pandang. Mereka nampak kebingungan. "Maaf Mbak, Mbak yakin gak salah lihat?" tanya Pak Gatot dengan serius. "Saya yakin Pak. Tadi malam saya lihat Gali jatuh, Ibu Sinta dan Pak Hendro bunuh diri. Tapi yang saya tak mengerti, semua kejadian itu terus berulang sampai berkali-kali," jawabku lagi. Pak Gatot menghela nafas panjang. Lalu dia berdiri, berjalan pelan mondar-mandir sambil menunduk dan menggelengkan kepala. Aku heran melihat sikapnya. Dia seperti mencemaskan sesuatu, seolah ada yang tak beres. Akhirnya dia kembali duduk, lalu mulai berbicara lagi. "Jadi begini Mbak, sebelumnya saya mohon Mbak tenang ya. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh," ucapnya dengan nada yang serius. "Memangnya ada apa Pak?" tanyaku heran sampai mengernyitkan dahi. Rumah itu dulunya memang ditinggali oleh Ibu Suwarni beserta anak dan cucunya. Sampai akhirnya terjadi peristiwa tragis beberapa bulan yang lalu. Gali tewas karena jatuh dari lantai atas, jelas Pak Gatot. Astaga, beberapa bulan yang lalu. Aku kaget sampai terhentak dari dudukku, lalu memandang ke arah Bu Jumiarti.
seolah ingin diyakinkan. Wanita itu balas dengan mengangguk. Keluarga itu sangat terpukul, terutama Bu Sinta. Setelah Galih tewas, dia tak pernah lagi mau bicara. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian dia nekat gantung diri. Sambung Pak Gatot lagi. Ya Allah, ini beneran Pak. Tapi tadi malam kan aku tak sanggup melanjutkan perkataanku. Diriku benar-benar sangat syok. Benar Mbak. Dan ketika melihat istrinya tewas tergantung di balkon, Pak Hendro sangat terpukul hingga jadi gelap mata. Lalu ikut bunuh diri dengan menyayat lengannya di dapur. Jelas Pak Gatot kemudian. Jadi yang saya lihat itu apa? Aku benar-benar tak mampu lagi berpikir jernih setelah mendengar penjelasan Pak Gatot barusan. Aku mencoba mencerna semuanya. Pengalaman ini terlalu berat untuk kupahami. Lalu, Ibu Suwarni? Tanyaku dengan penasaran. Tentu saja Ibu Suwarni sangat sedih. Dia sampai sakit dan akhirnya terkena stroke hingga harus berjalan menggunakan tongkat. Dan sejak saat itu dia mengurung diri di dalam rumah. Tapi banyak yang bilang dia jadi bertingkah aneh. Sambung Pak Gatot lagi. Aneh bagaimana Pak? Tanyaku yang menjadi tak sabaran. Dia sering sekali terlihat berbicara sendiri. Nampaknya dia merasa seolah keluarganya masih hidup. Bahkan dia beberapa kali terpergok mencuci dan menjemur pakaian milik keluarganya. Jelas Pak Gatot. Ya Allah, kasihan sekali. Dia pasti sangat kehilangan. Lalu aku teringat sesuatu. Tapi Pak, semalaman dia masuk ke kamarnya dan mengurung diri di sana. Saya takut dia kenapa-napa Pak, ujarku mencoba memberitahu. Maaf Mbak, Ibu Suwarni sudah gak ada bersamaan dengan ditemukannya Mbak semalaman. Ibu Suwarni juga kami temukan tewas overdosis meminum obat kadaluarsa di dalam kamarnya, sahut Pak Gatot lagi. Innalillahi, ucapku dengan spontan. Rencananya hari ini dia akan dimakamkan juga, tapi bukan di sini. Jenazahnya akan dibawa oleh kerabatnya untuk dimakamkan di kampung halamannya. Pak Gatot menambahkan. Aku tertegun. Semua peristiwa ini membuat jiwaku terguncang. Aku butuh waktu lama bagiku untuk bisa melupakan semuanya. Akhirnya aku diantar pulang oleh Pak Gatot. Setelah sebelumnya didampingi untuk mengambil barang-barangku yang masih tertinggal di rumah Ibu Suwarni. Aku sempat memandangi rumah itu dari kejauhan. Tempat yang telah memberiku pengalaman mengerikan yang tentunya akan sangat sulit aku lupakan. Beberapa minggu kemudian, pukul 8, nampak seorang wanita muda berdiri di depan pagar sebuah rumah besar yang kotor tak terawat. Dia seperti kebingungan, lalu berteriak-teriak memanggil-manggil dari arah sana. Permisi. Selamat malam. Permisi. Halo. Selamat malam. Kemudian terdengar langkah kaki dari dalam rumah. Lalu membuka pintu. Muncullah di depan pintu seorang wanita tua berkebaya dengan tongkat di tangannya, memandang kosong ke arah si wanita muda. Dan ia bertanya, "Maaf Bu, apa ini rumah Ibu Suwarni?" Tanya wanita muda itu. Sang wanita tua
nampak tersenyum dingin. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.